Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi, NPM 1751077. Saya mahasiswa Ilmu Hukum semester 6 Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya yang berjudul Perancangan Undang-Undang. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perancangan undang-undang yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, di mana bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Nah, presiden di Indonesia itu dipilih secara langsung, dengan ibu kota di Indonesia itu adalah Jakarta. Dasar hukum proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu juga pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perubahannya. Baik, dalam hal ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki 7 asas. Yang pertama ada kejelasan tujuan, yang kedua memiliki kelembagaan dan organ pembentukan yang tepat, yang ketiga memiliki jenis yang sesuai dengan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam memiliki kejelasan rumusan, dan yang ketujuh itu asas keterbukaan. Berbicara mengenai proses pembentukan rancangan undang-undang, di sini memiliki 6 prosedur. Nah, yang pertama itu penyusunan rancangan undang-undang dilaksanakan dalam prolegnas. Kemudian proses yang kedua, rancangan undang-undang tersebut harus dilengkapi dengan adanya naskah akademik yang kemudian akan dilakukan pembahasan. Kemudian masuk ke lanjut yang ketiga, ada pembicaraan tingkat 1, lanjut yang keempat ada pembicaraan tingkat 2, yang kelima ada kesepakatan kesesuaian, dan yang keenam itu ada proses pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Baiklah, masuk ke dalam kritik dan saran mengenai proses perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, menurut saya itu untuk mengenai proses sendiri itu sudah sesuai. Sudah sesuainya kenapa? Karena dari prosedur yang pertama sampai ke-6 itu menurut saya memang sudah jelas. Tetapi menurut saya ada kurangnya sedikit. Mengenai proses ketiga dan keempat itu kan ketiga ada pembicaraan tingkat 1, kemudian yang keempat itu ada pembicaraan tingkat 2. Nah, menurut saya hasil dari pembicaraan tingkat 1 maupun tingkat 2, misalkan ada revisi ataupun update dari rancangan undang-undang yang kemudian akan disahkan menjadi undang-undang, itu seharusnya dibacakan di dalam waktu undang-undang itu selesai gitu. Jadi jelas antara perubahan yang pertama, yang kedua maupun yang selanjutnya. Demikian penjelasan yang pertama saya mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian kritik dari saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, berbicara mengenai peraturan pemerintah yang disahkan oleh Presiden Jokowi mengenai wabah COVID-19 yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang. Itu saya memiliki komentar dan kritik gimana menurut saya mengenai isi ataupun substansinya itu menurut saya sudah sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di dunia. Bahkan di Indonesia sekarang sudah banyak sekali pasien-pasien yang terkena COVID-19 gitu. Nah, mengenai substansi dan isi yang tadi saya bilang itu menurut saya sudah sesuai gitu. Di sini yang akan saya kritik itu adalah bagaimana sih proses pembentukan perancangan perundang-undangan itu yang tadinya peraturan pemerintah yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang. Jika dikaitkan dengan proses peraturan perancangan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mana terdapat 6 prosedur. Yang pertama itu ada rancangan undang-undang yang dilaksanakan dalam prolegnas, yang kemudian yang kedua itu adalah rancangan undang-undang tersebut dilengkapi dengan adanya naskah akademik, yang ketiga ada pembicaraan tingkat 1,
Kemudian lanjut ke pembicaraan tingkat 2. Yang keempat ada pencapaian kesepakatan ataupun kesesuaian. Dan selanjutnya itu ada penetapan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Nah, jika dikaitkan dengan peraturan pemerintah mengenai wabah COVID-19 tersebut yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, menurut saya kurang adanya kejelasan, yang mana berarti kan asas dari perancangan perundang-undangan itu sendiri belum tercapai, yang mana dalam undang-undang tersebut itu mempunyai 7 asas yang tadinya sudah saya sebutkan di kasus yang nomor pertama. Apabila kejelasan mengenai prosedur pembentukan perancangan perundang-undang mengenai wabah COVID-19 ini, sehingga masyarakat masih awam mengetahuinya bahwa sudah adanya peraturan undang-undang mengenai COVID-19, berarti kan belum jelas semuanya gitu. Itu sih kritik komentar saya yang kurang. Nah, saran dari saya, seharusnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang COVID-19 ini, walaupun dia mendadak ataupun secara spontan membuatnya, harus ada kejelasan dari 7 asas proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut gitu. Harusnya 7 asas tersebut itu harus dicapai gitu, untuk menghasilkan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya gitu. Nah, untuk substansi atau isinya itu menurut saya sudah sesuai dengan keadaan Indonesia yang sekarang ini gitu sih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.